Ini saya baca beritanya dari cerita mahasiswa korban Ferienjob Jerman. Gaji dipotong 600 euro. Ini beritanya 1 hari yang lalu. Inilah mahasiswa contohnya saja ya. Nah, kita bacalah dulu di sini. Margareta Damayanti, 22 tahun, menjadi salah satu peserta magang Ferienjob di Jerman, hasil kerjasama Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Di Jerman, ia bekerja pada salah satu perusahaan pengelola rest area Mönchengladbach dengan upah 13 euro per jam mulai Oktober hingga Desember 2023. Oh, jadi mereka bekerja dibawa dari Indonesia, bekerja di Mönchengladbach dan bekerja di rest area ya. Nah, gajinya 13 euro per jam. Ferienjob merupakan kerja paruh waktu selama 3 bulan yang diikuti oleh mahasiswa di Jerman saat musim libur. Jenis pekerjaan yang dilakukan umumnya mengandalkan tenaga fisik atau kerja kasar. Gaji pertama Damayanti sempat dipotong 35%. Aduh, banyak juga ya. Gaji bulan pertama 1.700 euro atau 28,9 juta. Dipotong 600 euro atau 10 juta. Nah, pemotongan gaji sebesar itu dirasa memberatkan, ya betul lah ya. Karena mereka harus memikirkan biaya bertahan hidup selama di Jerman. Damayanti dan 5 rekannya mempertanyakan masalah gaji pada manajemen tempat bekerja. Namun perusahaan tersebut menyatakan telah membayar gaji penuh. Oh, jadi mereka sebenarnya sudah dibayar penuh oleh perusahaan ya kepada pengirim. Rupanya pemotongan gaji dilakukan oleh agen penyalur asal Jerman. Ia menyebutnya sebagai sponsor yang menjadi rekanan PT SHB. Sponsor tersebut berdalih pemotongan gaji untuk menjadi biaya wohnung atau apartemen yang ditempati Damayanti dan teman-temannya. Damayanti merasa tak terima karena biaya sewa wohnung hanya 150 euro. Itu pun sudah dibayarkan dengan uang pribadi kepada perusahaan tempatnya magang lantaran masuk dalam perjanjian kerja. Ia makin kesal karena pemotongan gaji 600 euro ini tidak pernah dibahas dan tertuang dalam kontrak kerja antara peserta Ferienjob dan sponsor. Persoalan ini ia ceritakan pada Direktur PT SHB, Erik von Wandokidik. Orang mana ini, payah kali bilang namanya ya. Enik pun menghubungi pihak sponsor hingga akhirnya gaji Damayanti yang sempat dipotong dikembalikan utuh. Oh, akhirnya ya. Meski terbantu, Damayanti merasa heran karena Enik meminta persoalan ini tidak ia ceritakan ke peserta lain. Gak usah bilang ke siapa-siapa katanya. Menurut Damayanti, ada peserta Ferienjob yang pasrah gajinya dipotong dengan alasan pembayaran sewa apartemen. Meski telah membayar dengan uang pribadi. Oh, udah bayarnya orang itu rupanya, tapi tetap dipotong. 33 universitas ikut program Ferienjob. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Ferienjob. Ya. Kasus ini bermula dari laporan 4 orang mahasiswa yang sedang mengikuti Ferienjob mendatangi KBRI Jerman. Setelah dilakukan pendalaman bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia. Alah, banyak kali rupanya ya. Nah, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari Sepegan dan PT SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran 150.000 dan membayar 150 euro untuk membuat LOA, Letter of Acceptance. Oh, jadi para mahasiswa juga harus membayar dana talangan sebesar 30 juta sampai 50 juta
Oh, banyak juga ya. Dana talangan nantinya akan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulan. Setiba di Jerman, para mahasiswa diberikan kontrak kerja oleh PT SHB untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami. Tak mau harus menandatangani surat kontrak kerja dan working permit. Para korban diminta untuk menjalankan varian job selama 3 bulan mulai Oktober 23 sampai Desember 23. PT SHB sudah menjalin kerjasama dengan universitas yang sudah tertuang dalam MOU. Disebutkan bahwa varian job masuk ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Mereka juga menjanjikan program magang yang dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi kesimpulannya kita lihat ya, bahwa ada magang yang disalahgunakan ya ke Jerman. Dan ini kayaknya banyak ya, tapi saya pun tidak tahulah. Tapi bagi pelajaran yang kita ambil bagi universitas adalah berhati-hati untuk menjalin kerjasama dalam program magang. Demikian saja konten baca berita saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.